Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan Bapak. Pada kesempatan yang lalu Bapak sudah memperkenalkan kalian dengan salah satu alat ukur, yaitu jangka sorong. Dan kali ini Bapak akan menjelaskan alat ukur yang lain, yaitu micrometer scope. Nah, micrometer scope ini merupakan salah satu alat ukur panjang juga, cuma lebih terbatas karena dia hanya memiliki jangkauan pengukuran maksimal sekitar 2,5 cm atau 25 mm. Namun demikian, dia memiliki ketelitian yang lebih tinggi karena dia memiliki ketelitian hingga 0,01 mm atau 1/100 mm. Nah, alat ukur ini banyak digunakan untuk mengukur garis tengah benda-benda yang kecil ataupun ketebalan benda yang sangat tipis, misalkan saja kertas ataupun plat dan sebagainya. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang alat ini, Bapak akan perkenalkan pada kalian bagian-bagian dari micrometer scope ini. Bagian yang pertama ini adalah poros tetap, di mana poros ini tidak dapat digerak-gerakkan. Kemudian bagian yang kedua ini adalah poros geser. Jadi dia nanti akan bergeser ketika bagian ini kita putar. Berikutnya di sini, inilah nanti yang disebut sebagai skala utama. Perlu kalian ketahui bahwa pada skala utama ini setiap strip ini berjarak 0,5 mm. Jadi sangat kecil atau sangat tipis, sehingga nanti ini setiap strip ini adalah 0,5, kemudian ini ke sini juga 0,5. Nah, di sebelah sini ini yang nanti kita putar, ini adalah skala noniusnya, di mana satu putaran skala nonius itu nanti akan menggeser skala ini 0,5 mm. Nah, setiap putaran itu adalah 50 skala, sehingga jarak antar strip ini itu nanti adalah 0,01 mm. Karena kalau kita bagi 0,5 mm dibagi 50 adalah 0,01 mm. Sedangkan di bagian belakang ini, inilah nanti akan berperan sebagai gigi ulirnya. Kita nanti akan mengulirkan ini untuk dapat menggerakkan poros ini. Selanjutnya marilah kita coba bagaimana menggunakan. Misalkan kita akan mengukur ketebalan lempengan logam misalkan saja. Nah, lempengan logam itu akan kita letakkan di sini, kemudian ini kita kencangkan dan ini nanti berfungsi untuk mengunci. Ketika ini kita gerakkan, ini nanti akan mengunci sehingga poros ini tidak bergerak-gerak lagi. Selanjutnya kita tinggal membaca skalanya. Skala itu akan terbaca di daerah ini. Nah, kita perbesar supaya lebih jelas. Nah, di sini akan terlihat skala yang terbaca. Kalian juga bisa menggunakan bantuan ini dengan menggunakan kaca pembesar atau mungkin dengan lup. Berikutnya, nah bagaimana membaca skala ini? Seperti kalian ketahui bahwa ini yang horizontal ini adalah skala utamanya, di mana setiap jarak satu strip ini adalah 0,5 mm. Sehingga kalau ini kita hitung, maka ini adalah 0,5, 1, 1,5. Nah, skala utamanya ini adalah 1,5 mm terbacanya. Nah,
ada kelebihan di sini. Nah, kelebihan ini nanti kita baca pada skala nonius, yaitu pada skala nonius yang berimpit dengan garis horizontal ini. Nah, kalau kita lihat bahwa pada skala nonius ini terbaca di sini ada 10, di sini ada 15, sehingga kalau kita baca 10, 11, 12, sehingga ada 12 skala pada nonius. Karena masing-masing skala tadi di depan sudah kita jelaskan, yaitu 0,01 mm, maka pada skala nonius akan terbaca 0,12 mm, sehingga nanti hasil pengukurannya yang kita tuliskan adalah 1,5 mm ditambah 0,12 mm. Kita akan mendapatkan 1,62 mm. Nah, penyimpangannya karena aturan yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya, ini nanti adalah setengah dari skala terkecil. Karena tadi skala terkecilnya adalah 0,01 mm, maka setengahnya adalah 0,005 mm. Dengan demikian nanti penulisannya untuk pengukuran sekali yaitu 1,62 plus minus penyimpangannya setengah skala terkecil 0,005 mm. Nah, mudah bukan anak-anak sekalian? Nah, sekalian nanti pada suatu saat akan mencoba di laboratorium jika keadaan sudah memungkinkan. Selanjutnya selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.